Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelas 4E, saya Olivia Nazwa, saya Inaya Laut Zamuti, saya Syifa Nur Ramadhani, saya Titi Zalma Rifkia. Dalam video kali ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Geometri Analitik tentang bagaimana sebuah garis dapat membentuk sebuah segitiga di kuadran 1 dengan luas tertentu. Dan di sini kami juga akan menunjukkan dan membuktikan secara analitik dan visualisasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk simak videonya! Pada kasus ini diberikan sebuah garis L yang melalui titik 3,4 dan memiliki gradien M. Garis tersebut harus membentuk segitiga di kuadran 1 dengan luas antara 20 sampai 30 satuan luas. Selain itu, kita juga diminta untuk memberikan dua persamaan garis yang memenuhi kondisi tersebut. Dari kasus tersebut dapat kita identifikasi, diketahui bahwa garis melalui titik 3,4 memiliki gradien M membentuk segitiga di kuadran 1, dan luas segitiga memenuhi 20 kurang dari sama dengan luas lebih besar sama dengan 30. Sedangkan yang ditanya adalah menentukan nilai gradien M, membuktikan bahwa luas segitiga berada pada interval tersebut, serta menentukan dua persamaan garis yang memenuhi kriteria. Langkah pertama, kita menentukan persamaan umum garis. Karena garis melalui 3,4 dan memiliki gradien M, maka digunakan rumus persamaan garis bentuk titik gradien, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kemudian kita substitusi titik 3,4, yang akan menghasilkan Y min 4 sama dengan M X min 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan MX min 3M plus 4. Jadi, persamaan umum garis yang kita gunakan adalah Y sama dengan MX min 3M plus 4. Selanjutnya, kami melakukan visualisasi menggunakan GeoGebra. Pertama, kami memasukkan titik A dengan koordinat 3,4. Kemudian, kami memasukkan persamaan umum garis yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX min 3M plus 4. Untuk memperjelas tampilan, kami juga mengatur warna grafik agar garis lebih mudah diamati. Dari visualisasi tersebut, dapat diperhatikan bahwa garis L memang melalui titik A di koordinat 3,4. Selanjutnya, untuk melihat bentuk garis secara lebih konkret, kita dapat mengambil nilai gradien secara sembarang. Pada visualisasi ini, kami mengambil nilai M sama dengan 1 sebagai contoh. Nilai ini hanya digunakan sebagai ilustrasi awal, karena pada tahap ini nilai M masih bersifat variabel dan akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan syarat yang telah diberikan pada soal. Dari visualisasi menggunakan GeoGebra, terlihat bahwa garis memang melalui titik 3,4. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai M ini masih bersifat sementara karena nilai sebenarnya akan ditentukan berdasarkan syarat luas segitiga pada soal. Baik, untuk tahap selanjutnya, di sini kita akan menentukan titik potong dengan dua sumbu. Yang pertama, kita akan mencari titik potong pada sumbu X. Karena titik potong berada di sumbu X, maka
Y-intercept atau nilai yang diperoleh Y sama dengan 0. Nah, di sini ada sebuah persamaan 0 sama dengan MX dikurangi 3M ditambah 4. Ini didapat dari persamaan sebelumnya yang telah kita dapat, yaitu Y sama dengan MX dikurangi 3M ditambah 4. Maka langkah selanjutnya kita akan substitusikan nilai Y terhadap persamaan yang telah kita dapat sebelumnya. Maka diperoleh 0 sama dengan MX dikurangi 3M ditambah 4. MX sama dengan 3M dikurangi 4. Nah, di sini kita akan membagi kedua ruas dengan M. Maka nilai yang diperoleh X sama dengan 3M dikurangi 4 per M. Sehingga diperoleh titik potong pada sumbu X, yaitu 3M dikurangi 4 per M, 0. Baik, nah untuk kita membuktikan hasil dari titik potong pada sumbu X, supaya dapat terlihat visualisasinya, kita dapat menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kita langsung input saja hasil dari titik potong pada sumbu X, yaitu 3M dikurangi 4 per M, 0. Nah, di sini akan terlihat hasilnya. Oh, ternyata hasilnya negatif 1,0. Nah, di sini X-nya itu negatif 1,0. Nah, artinya terlihat nih, garis memotong sumbu X. Di sumbu X ya teman-teman. Di sini, di titik negatif 1,0. Pada grafik ini terlihat bahwa titik potong tersebut memang berada tepat di sumbu X. Sedangkan titik 3,4 yang ini koordinat yang sudah didapat sebelumnya, yang sudah diketahui pada kasus, tetap berada pada garis yang sama. Nah, ini garis L ini teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, mungkin kita bisa mewarnainya supaya lebih menarik teman-teman. Nah, kita akan mewarnainya. Kita kasih warna biru. Oke. Lalu kita beri ini namanya. Oke. Kita kasih label. Nah, untuk langkah selanjutnya, kedua kita akan menentukan titik potong pada sumbu Y. Karena titik potong berada di sumbu Y, maka nilai X-intercept atau nilai yang diperoleh X sama dengan 0. Nah, tadi persamaan sebelumnya itu Y sama dengan MX dikurangi 3M ditambah 4. Lalu kita substitusikan kembali nilai X yang telah kita peroleh, yaitu X sama dengan 0. Maka Y sama dengan M dikali 0 dikurangi 3M ditambah 4. Nah, di sini M dikali 0 menjadi 0, maka kita dapat tulis Y sama dengan negatif 3M ditambah 4. Sehingga diperoleh titik potong pada sumbu Y adalah negatif 0, negatif 3M ditambah 4. Baik, untuk langkah selanjutnya, di sini kan tadi kita sudah memperoleh nilai dari titik potong sumbu Y. Nah, kita langsung input saja. Nilai dari titik potong sumbu Y itu adalah 0, negatif 3M ditambah 4. Nah, kita beri titiknya itu C, teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa titik potong pada sumbu Y ini tepat berada di 0,1, teman-teman. Nah, artinya garis ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Pada grafik ini terlihat ya, titiknya tepat berada di pada sumbu Y-nya. Dan segaris dengan titik A, yaitu 3,4. Nah, berarti dari visualisasi kedua titik yang telah, maksudnya titik potong pada sumbu X dan Y yang telah kita input. Nah, di sini terlihat hasilnya menunjukkan bahwa visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa letak titik potong di sumbu X dan Y juga dipengaruhi oleh nilai gradien M yang digunakan, teman-teman. Nah, kita bisa seperti ini.
titiknya akan berubah-ubah sesuai dengan gradiennya. Nah, untuk lebih menarik, kita akan diberi warna, lalu kita kasih labelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Terlihat ya visualisasinya. Lalu, untuk langkah selanjutnya, ketiga kita akan menentukan rumus luas segitiga. Nah, berdasarkan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y diperoleh sebuah segitiga di kuadran 1. Oleh karena itu, luas segitiga dapat dihitung dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita dapat dari gambar tersebut, alasnya itu adalah titik potong garis terhadap sumbu X yang menghasilkan nilai 3M dikurangi 4 per M. Lalu tingginya itu titik potong garis terhadap sumbu Y, yaitu negatif 3M ditambah 4. Lalu sehingga kita akan substitusikan ke dalam rumus luas. Sehingga luas sama dengan setengah dikali alas. Kita substitusikan alasnya 3M dikurangi 4 per M. Lalu dikali tinggi, kita substitusikan nilai tingginya negatif 3M ditambah 4. Kita operasikan, karena di sini negatif 3M ditambah 4 sama dengan negatif 3M dikurangi 4, maka luas sama dengan setengah dikali 3M dikurangi 4 per M dikali negatif dikali 3M dikurangi 4. Maka luas sama dengan negatif 3M dikurangi 4 per 2M kuadrat. Maka luas segitiga terhadap gradien LM sama dengan negatif 3M dikurangi 4 per 2M kuadrat. Baik, sekarang kita akan menginput hasil dari luas yang telah kita tentukan tadi, teman-teman. Nah, di sini kan tadi kita sudah peroleh ya, bahwa sumbu X-nya itu di B koordinat negatif 1,0, lalu C-nya itu 0,1. Nah, di sini titik asalnya itu 0,0. Nah, ketiga titik ini kita hubungkan menggunakan poligon, teman-teman. Nah, kita beri dulu titik asalnya 0,0. Nah, lalu kita setting, dikasih warna supaya lebih menarik. Kita kasih warna biru, teman-teman. Lalu kita kasih label. Nah, kita klik poligon, teman-teman. Nah, di sini kita klik titik, ketiga titik yang sudah diketahui. Nah, ya, seperti ini. Nah, terbentuklah di sini apa terlihat bahwa ketiga titik ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk langkah selanjutnya, tadi kan kita sudah mencari luas dari segitiganya, dan kita sudah ketahui nilainya. Nah, kita di GeoGebra ini, kita bisa langsung saja menggunakan tools yang ada, yaitu kita klik ini, nah, kita langsung area, kita klik segitiganya. Nah, ternyata luas area dari segitiga ini adalah 0,5, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini, diperoleh luasnya 0,5, ternyata tidak memenuhi syarat. Serta segitiga tidak berada di kuadran 1, teman-teman, karena areanya di sebelah kiri. Seharusnya kuadran 1 itu ada di sini. Nah, di sini berarti segitiga ini berada di kuadran 2, teman-teman. Oleh karena itu, perlulah ditentukan nilai gradien M yang memenuhi ketentuan soal. Karena jika gradiennya 1, ini tidak memenuhi syarat pada soal. Karena segitiganya membentuk di kuadran 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai gradien atau M-nya. Karena pada soal luas segitiga diminta berada pada interval, luasnya itu berada di antara 20 dan 30. Maka dapat diambil sebarang nilai luas yang masih berada dalam interval tersebut. Nah, di sini kita akan memilih luasnya itu adalah 25. Karena nilai 25 itu berada di antara 20 dan 30. Maka bisa kita masukkan rumus luasnya yaitu negatif 3M dikurang 4 per 2M kuadrat.
Nah, karena luasnya sudah kita ketahui yaitu 25, jadi bisa langsung kita masukkan menjadi negatif 3M dikurang 4 per 2M kuadrat itu sama dengan 25. Nah, kemudian 2M ini kita kalikan dengan 25. 2M dikalikan dengan 25 itu sama dengan 50M, sehingga menghasilkan negatif 3M dikurang 4 kuadrat sama dengan 50M. Nah, kemudian baik itu di ruas kanan maupun di ruas kiri akan kita kalikan dengan negatif 1. Menjadi 3M dikurang 4 kuadrat sama dengan negatif 50M. Nah, kemudian 3M dikurang 4 kuadrat itu akan kita jabarkan, sehingga menghasilkan 9M kuadrat dikurang 24M ditambah 16 itu sama dengan negatif 50M. Nah, kemudian negatif 50M yang berada di sisi kanan itu akan kita pindah ruaskan, jadi di sisi kiri. Nah, karena negatif 50M itu tandanya adalah negatif dan ingin kita pindah ruaskan, maka tanda negatif itu akan berubah menjadi positif. Nah, sehingga 9M kuadrat dikurang 24M ditambah 50M ditambah 16 sama dengan 0 itu sama dengan 9M kuadrat ditambah 26M ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kemudian 9M kuadrat ditambah 26M ditambah 16 ini bisa kita faktorkan. Menjadi 9M ditambah 8 dikali M ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memperoleh dua nilai gradien. Nah, gradien yang pertama yang kita peroleh yaitu M sama dengan negatif 8 per 9. Ini kita dapatkan dari sini. 9M ditambah 8 sama dengan 0 menghasilkan M-nya itu sama dengan negatif 8 per 9. Nah, kemudian untuk nilai gradien yang kedua yaitu negatif 2. Nah, negatif 2 itu kita hasilkan dari M ditambah 2 sama dengan 0 sehingga memperoleh M-nya itu sama dengan negatif 2. Oke, karena sebelumnya kita sudah mengambil nilai gradien secara sembarang, yaitu M sama dengan 1, dan ternyata segitiga yang dihasilkan itu belum tepat, karena berada di kuadran 2. Nah, bisa kita lihat, segitiganya berada di kuadran 2. Nah, sekarang karena kita sudah mendapatkan dua nilai gradien, maka dapat divisualisasikan menggunakan GeoGebra apakah dengan menggunakan gradien tersebut, segitiga itu akan memenuhi syarat di kuadran 1. Nah, pertama kita visualisasikan terlebih dahulu untuk gradien yang pertama yaitu negatif 8 per 9. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa gradien negatif 8 per 9 itu berada di kuadran 1. Nah, kemudian kita masukkan ke gradien yang kedua yaitu negatif 2. Nah, di sini juga terbukti bahwa gradien negatif 2 itu membentuk segitiga yang berada di kuadran 1. Nah, jadi kedua gradien tersebut terbukti berada di kuadran 1. Baik, selanjutnya kita ke langkah berikutnya yaitu menentukan dua persamaan garis yang memenuhi. Di mana tadi kita sudah peroleh dua nilai gradien, yaitu yang pertama ada negatif 8 per 9 dan yang kedua itu ada negatif 2. Untuk memperoleh dua persamaan garis yang memenuhi, kita bisa substitusi nilai gradien ini ke persamaan garis umum yang sudah diperoleh tadi di awal, yaitu Y sama dengan MX dikurang 3M ditambah 4. Oke, langsung saja kita substitusi nilai M yang pertama itu negatif 2, yaitu menjadi Y sama dengan negatif 2X dikurang 3 dikali negatif 2 ditambah 4. Kita hitung hasilnya, negatif 2X, negatif 3 dikali negatif 2 yaitu plus 6 ditambah 4. Lalu kita hasilkan Y sama dengan negatif 2X, 6 ditambah 4 yaitu plus 10. Maka persamaan garis yang pertama itu kita peroleh Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Oke, karena kita sudah dapat nih persamaan garis yang pertama, kita bisa langsung cari titik potongnya. Kita bisa langsung cari titik potong. Yang pertama kita
titik potong sumbu X, di mana jika titik potongnya ada di sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita langsung substitusi ke persamaan tadi, yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 10, maka jadi 0 sama dengan negatif 2X ditambah 10. Kita rapihkan bentuknya agak menjadi 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 5, yaitu 10 dibagi 2. Jadi, titik potong sumbu X-nya adalah 5,0. Nah, sekarang kita ke titik potong sumbu Y. Di mana titik potong sumbu Y ini, maka X-nya itu sama dengan 0. Kita langsung substitusi aja ke persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 2 dikali 0 ditambah 10. Y sama dengan negatif 2 dikali 0, 0. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Maka kita dapat titik potong di sumbu Y-nya itu adalah 0,10. Baik, karena tadi sudah kita peroleh persamaan garis yang pertama, sekarang kita cari persamaan garis yang kedua menggunakan nilai gradien negatif 8/9. Sekarang langsung aja kita substitusi ke persamaan yang awal, yaitu Y sama dengan MX dikurang 3M ditambah 4. Kita langsung substitusi nilai gradiennya menjadi negatif 8/9X dikurang 3 dikali negatif 8/9 ditambah 4. Lalu kita bisa langsung hitung, yaitu menjadi negatif 8/9X, negatif 3 dikali negatif 8/9, yaitu 8/3 ditambah 4. Kita hitung lagi, menjadi negatif 8/9X, 8/3 ditambah 12/3, jadi kita samakan penyebutnya. Lalu dapat kita hitung, maka hasilnya yaitu negatif 8/9X ditambah 8/3 ditambah 12/3, yaitu 20/3. Maka persamaan garis yang kedua kita peroleh yaitu Y sama dengan negatif 8/9X ditambah 20/3. Nah, selanjutnya kita dapat mencari titik potong sumbu X, di mana jika titik potong sumbu X ini, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kita langsung substitusi ke persamaan garis yang sudah kita peroleh ini, yang Y sama dengan negatif 8/9X ditambah 20/3. Kita substitusi menjadi 0 sama dengan negatif 8/9X ditambah 20/3. Maka, kita pindah ruaskan negatif 8/9X-nya menjadi 8/9X sama dengan 20/3. Maka kita peroleh nilai X-nya yaitu 20/3 dikali 9/8, yaitu 180/24. Kita bisa sederhanain hasilnya menjadi 15/2, atau kita bisa jadikan bentuk desimal menjadi 7,5. Maka diperoleh titik potong sumbu X-nya itu ada di 7,5,0. Nah, karena titik potong sumbu X-nya sudah diketahui, selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu Y, di mana ini X-nya akan sama dengan 0. Kita substitusikan lagi ke persamaan garis yang tadi, yaitu menjadi Y sama dengan negatif 8/9 kali 0 ditambah 20/3. Y sama dengan negatif 8/9 dikali 0, 0. 0 ditambah 20/3, yaitu 20/3. Atau bisa menjadi 6,67. Lalu kita peroleh titik potong sumbu Y-nya itu berarti 0,6,67. Baik, karena kita sudah memperoleh persamaan garis yang pertama dan titik potong sumbu X dan Y-nya, kita langsung saja visualisasikan di GeoGebra ini. Kita akan mengecek apakah benar persamaan garis yang kita peroleh ini membentuk segitiga di kuadran 1, dan luasnya itu di antara 20 sampai 30. Langsung aja kita input persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Bisa kita bikin lebih menarik dengan kita kasih warna garisnya, misalkan ungu.
lalu kita kasih label biar terlihat persamaan garisnya. Oke, sudah. Lalu kita bisa menginput titik potong sumbu X, di mana tadi kita memperoleh 5,0. Kita andaikan saja itu titik A, yaitu 5,0. Oke, lalu kita input lagi, yaitu titik potong dengan sumbu Y, di mana tadi kita peroleh yaitu 0,10. Oke, nah ternyata benar nih, persamaan garisnya itu membentuk segitiga di kuadran 1, dengan salah satu titiknya itu dari titik 0,0. Kita beri warna. Lalu kita kasih label. Ini lalu kita kasih nama juga. Basic, name and value. Yang B-nya juga sama, kita kasih nilainya. Oke. Karena kita akan membuktikan apakah persamaan garis ini membentuk segitiga di kuadran 1 dengan luas di antara 20 sampai 30, maka ini kan udah nih segitiganya ada di kuadran 1. Sekarang kita akan mengecek apakah luasnya itu ada di antara 20 sampai 30. Kita bikin pakai tools polygon ini dulu, yaitu A ke B, B ke C, lalu C ke A. Oke, sudah. Lalu kita bisa menghitung area luasnya dengan tools area. Nah, ternyata benar nih, luasnya itu adalah 25. Jadi, buat persamaan garis pertama yang kita ketahuin ini benar. Dan terbukti kalau misalnya dari persamaan garis ini itu ada di kuadran 1 dan memenuhi syarat kalau dia luasnya di antara 20 dan 30. Baik, karena tadi kita sudah memperoleh persamaan garis yang kedua, dan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya kita sudah ketahui, sekarang kita akan memvisualisasikan lagi di GeoGebra untuk melihat apakah benar segitiga tersebut ada di kuadran 1 atau tidak, dan apakah memiliki luas di antara 20 dan 30. Sekarang kita input persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan negatif 8/9X ditambah 20/3. Oke. Mungkin kita bisa geser biar kelihatan. Kita bisa beri warna agar lebih menarik. Setting, color, ungu, terus kita kasih nilainya. Nama dan nilainya sudah. Lalu tadi kita peroleh titik potong di sumbu X-nya yaitu adalah misalkan A yaitu 7,5, Y-nya itu 0, enter. Kita bisa beri labelnya. Oke, sudah. Lalu kita input lagi titik potong sumbu Y-nya, yaitu Y sama dengan 0,6,67. Kita bisa beri labelnya lagi biar terlihat nilai dan nama dari titik tersebut. Sudah. Lalu ternyata terbukti nih dari persamaan garis negatif 8/9X ditambah 20/3 itu ada di kuadran 1 dan membentuk segitiga. Nah, kita bisa tambahkan titiknya di sini. Sudah. Nah, sekarang kita beri warna lagi. Warna biru. Lalu kita tambahkan nama dan nilainya biar terlihat jelas dan mudah diketahuinya. Karena kita sudah tahu nih kalau misalnya dari persamaan garis ini berada di kuadran 1, sekarang kita akan membuktikan bahwa segitiga ini memiliki luas di antara 20 dan 30. Kita bikin menggunakan tools polygon dulu.
B, B ke C, dan C ke A. Oke, nah sekarang kita bisa menghitung luas atau area dari segitiga ini menggunakan tools area. Lalu kita klik. Nah, ternyata benar nih, dari segitiga yang dari persamaan garis yang kita peroleh, dia memperoleh luas yaitu 25. Jadi dua persamaan garis yang kita peroleh itu terbukti bahwa memenuhi syarat, yaitu membentuk segitiga di kuadran 1 dengan luas di antara 20 sampai 30.